Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Khobar wa Anwa'uh. Kami terdiri dari yang pertama yaitu Ahmad Fajri, yang kedua Bagas Herawan, yang ketiga Dimas Khairi, yang keempat Fadil Akbar Al-Azhari, yang kelima Fatir Rizki, yang keenam Guru Samudra, yang ketujuh Hadid Zanzuhri, yang delapan Harun Ar-Rasyid, yang kesembilan Iqbal Firjatullah. Pengertian kalam khobar. Kalam khobar adalah kalimat yang mengandung kemungkinan benar atau tidak benar, atau yang disebut dengan dusta. Contoh kalam khobar yang pertama yaitu Qala talib la yahdurul Ustaz Ahmad fil ma'hadi ghadan. Pada contoh di atas, seorang siswa menggambarkan bahwa Ustaz Ahmad tidak akan hadir di pondok esok hari. Contoh kalam khobar yang kedua yaitu kana motoro gorizan. Kemudian contoh nomor 2 ada yang memberitakan bahwa hujan yang sangat lebat. Yang kedua, tujuan kalam khobar. Pertama, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ama fil wa uhiya ilai fi sinni arba'ina wa aqama bi Makkah 13 sanah wa bil Madinah 10. Penjelasan kalimat tersebut bermaksud memberitahu pendengarnya tentang hal yang semula tidak diketahuinya, yakni tahun kelahiran Nabi SAW, sejarah pewahyuan Al-Quran kepadanya, dan lama mukimnya di Makkah dan Madinah. Tujuan khobar yang kedua yaitu Indonesia taqa'u fi qarah Asia. Penjelasan kalimat tersebut ialah pembicaraan memberitahu letak negara Indonesia, yakni di benua Asia. Kalimat-kalimat tersebut disebut faedah al-khobar. Tujuan kalam khobar yang ketiga yaitu laqad nahatta min naumikal yauma mubakkiran. Dan kemudian tujuan yang keempat yaitu anta khodarta amsi. Penjelasan dari kedua tujuan tersebut adalah akan kamu temukan bahwa pembicaraannya tidaklah bermaksud sekadar memberitahukan suatu kepada pendengarnya, karena hukum yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan itu telah maklum baginya sebelum si pembicara menyampaikannya. Maksud si pembicara tiada lain adalah ingin menjelaskan bahwa dirinya juga tahu tentang isi berita yang ia sampaikan itu. Kalimat tersebut disebut lazim faidah. Kesimpulan yang pertama, 1. Pada dasarnya kalam khobar itu diucapkan untuk salah satu dari dua maksud berikut. A. Memberitahu kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya, dan hukum tersebut disebut haqiqah al-khobar. B. Memberitahu bahwa si pembaca mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya, dan ini disebut lazim faidah. Yang kedua, akan tetapi kadang-kadang kalam khobar diucapkan untuk maksud yang lain yang dapat dipahami dari susunan kalimat. Maksud-maksud lain tersebut antara lain adalah al-istirham, yaitu untuk mencari balas kasihan, izhar ad-dof, yaitu menampakkan kelemahan, izhar tahasur, yaitu menampakkan kekecewaan, al-fakir, yaitu untuk kesombongan, mengimbau untuk berusaha dan rajin. Macam-macam khobar. 1. Khobar ibtidai, ditunjukkan kepada lawan bicara yang belum mengetahui isi berita atau tidak membutuhkan taukid. Contoh, ubu kamariyudun. Yang kedua, khobar talibi. Khobar talibi ada yang ditunjukkan kepada lawan bicara yang ragu-ragu atau biasanya cukup satu taukid. Contohnya, inna abaka maridun. Yang ketiga, kabar ingkari, ditunjukkan kepada lawan bicara yang mengingkari bahkan membantah isi berita, wajib atau tauhid, biasanya lebih dari satu. Contohnya, inna abaka lamaridun.